Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi pada pembelajaran matematika pagi ini, yaitu mengenai logika matematika. Apa itu logika matematika? Kita sebagai manusia tentu butuh untuk berkomunikasi antar satu sama lain dengan menggunakan bahasa. Nah, komunikasi itu merupakan hal yang penting karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, dan agar penerima informasi atau agar lawan bicara yang kita ajak bicara itu memahami apa yang kita bicarakan, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang kalimatnya teratur dan logis dan yang kebenarannya dapat diterima oleh logika. Nah, bagaimana caranya kita menggabungkan antara logika atau tata bahasa dengan matematika? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa saja yang akan dibahas? Di logika matematika ini ada 4 subbab yang akan kita pelajari, yaitu pertama kita akan mempelajari apa itu pernyataan dan ingkaran. Yang kedua adalah pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ini merupakan pernyataan yang merupakan hasil penggabungan dari dua kalimat. Nah, ketika dua kalimat itu digabung, maka membutuhkan kata hubung. Nah, inilah yang dimaksud dengan pernyataan majemuk. Yang ketiga ada converse, inverse, dan kontraposisi. Lalu yang keempat ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan inti dari logika matematika. Bagaimana caranya kita menarik kesimpulan dari beberapa kalimat yang diberikan dengan aturan yang sah berdasarkan logika matematika sehingga kesimpulan yang kita ambil itu bisa diterima oleh logika. Seperti itu. Nah, yang pertama kali akan kita pelajari adalah pernyataan. Nah, apa sih pernyataan? Pernyataan adalah sebuah kalimat yang bisa ditentukan benar atau salahnya. Jadi, kalau kalimat itu bisa dipastikan benar, itu disebut sebagai pernyataan. Dan ketika kalimat itu bisa dipastikan salah, itu juga masih pernyataan. Karena pernyataan itu bisa benar, bisa salah. Nah, untuk memahami seperti apa sih contoh dari pernyataan, perhatikan beberapa kalimat berikut ini. Nah, yang pertama, Negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, coba kalian pikir, ini kira-kira benar atau salah? Ayo. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang benar, ya. Benar kalau negara Republik Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus. Karena dia benar, maka kalimat ini disebut sebagai pernyataan karena bisa kita tentukan kebenarannya gitu. Selanjutnya, sapi adalah binatang melata. Benar atau salah? Nah, ini adalah contoh kalimat yang salah. Karena sapi itu bukan binatang melata. Ya, sapi adalah mamalia. Karena kalimat ini bernilai salah, ini disebut sebagai pernyataan. Ingat ya di awal, pernyataan itu bisa benar atau bisa salah gitu. Yang penting bisa dipastikan aja benar atau salahnya. Nah, kalimat ini kan salah karena sapi bukan binatang melata, maka ini merupakan pernyataan. Seperti itu ya. Pernyataan bisa benar, bisa salah. Yang ketiga, 8 kali 7 sama dengan 56. Ini benar atau salah? Coba kalian hitung. Nah, untuk kalimat ini adalah contoh dari pernyataan. Pernyataan yang nilainya benar. Seperti itu ya. Benar kan? 8 kali 7 sama dengan 56. Lalu, ada lagi kalimat. Semoga pelajaran ini dapat kami pahami. Nah, ini adalah contoh kalimat yang bukan pernyataan. Kenapa? Karena ada semoga. Semoga itu kan kalimat harapan, berarti belum bisa dong ditentukan benar atau salahnya. Maka kalimat semoga pelajaran ini dapat kami pahami adalah bukan pernyataan. Karena tidak bisa ditentukan benar atau salahnya. Selanjutnya, mengapa burung bisa terbang? Coba, ini benar atau salah? Mengapa burung bisa terbang? Nah, kalimat ini bukan kalimat pernyataan karena tidak bisa kita tentukan benar atau salahnya. Tapi kalimat ini adalah kalimat pertanyaan ya. Dia bukan pernyataan tapi pertanyaan. Gitu. Lalu selanjutnya ada lagi kalimat hitunglah nilai 2 log 8. Ini adalah contoh kalimat yang bukan pernyataan, tapi ini adalah kalimat perintah ya.
Itulah nilai dari 2 log 8. Kenapa bukan pernyataan? Karena kita tidak bisa menentukan benar atau salahnya. Gitu ya. Selanjutnya, 5x min 3 sama dengan 22. Dan ini adalah contoh yang bukan pernyataan juga. Kenapa? Karena di sini ada variabel. Variabel apa yang ada di sini? Di sini ada variabel x. Nah, ada variabel x. Kalau di kalimatnya itu ada variabel atau ada huruf, maka ini bukan pernyataan ya. Ini adalah kalimat terbuka, kecuali kalimatnya seperti ini. 5x min 3 sama dengan 22, x sama dengan 5. Misalnya ada lanjutannya nih. Ini kalimat baru ya. 5x min 3 sama dengan 22, x sama dengan 5. Artinya 5x min 3 sama dengan 22 jika x-nya 5. Nah, sekarang kita substitusi x-nya 5 ke persamaan ini. 5 dikali 5 dikurang 3 sama dengan 22. 25 dikurang 3 sama dengan 22. Nah, 25 dikurang 3 kan 22. Nah, jadi kalimat ini benar karena kiri dan kanannya sama. Artinya, di contoh yang kedua ini bisa kita tentukan benar atau salahnya. Kenapa? Karena di sini nilai X diketahui. Sedangkan di contoh soal yang ini, nilai X-nya tidak diketahui. Maka ini adalah kalimat terbuka. Sedangkan untuk contoh yang Ibu baru buat ini adalah contoh pernyataan. Pernyataan yang nilainya benar. Gitu ya. Jadi intinya kalau di kalimatnya itu ada variabel atau ada huruf, yang hurufnya tidak dijelaskan berapa atau tidak dijelaskan siapa, maka itu bukan pernyataan ya. Itu adalah kalimat terbuka. Oke, setelah kita memahami dan bisa membedakan mana kalimat yang merupakan pernyataan dan mana yang bukan pernyataan, selanjutnya kita akan belajar tentang ingkaran atau negasi. Jadi nama lain dari ingkaran adalah negasi ya. Apa itu negasi? Negasi sebuah pernyataan adalah pernyataan yang mengingkari pernyataan semula. Nah, mengingkari itu artinya dia kebalikan dari pernyataan yang pertama. Misal Bu Riri punya pernyataan awal gini, burung bisa terbang. Maka negasi dari pernyataan itu adalah burung tidak bisa terbang. Seperti itu. Jadi negasi itu sederhananya dimaknai dengan menambahkan kata tidak dari kalimat awal yang diberikan. Seperti itu. Ya, nih lawan. Lawan dari kebenaran pernyataan yang semula. Kalau pernyataan yang pertama benar, maka negasinya harus salah. Dan sebaliknya, kalau pernyataan yang pertama itu salah, negasinya adalah harus benar gitu ya. Nah, negasi dari pernyataan ditulis dengan ini. Misalkan kalimat pertamanya P, maka negasi dari P itu bisa dituliskan dengan ini atau ini. P ada garis di atas. Tapi yang paling banyak digunakan ini ya, yang gelombang seperti gelombang P gitu. Selanjutnya, nah, contoh buatlah negasi dari pernyataan berikut ini. Pernyataan yang pertama itu musang adalah binatang buas. Maka negasi, nah ini negasinya nih. Negasi dari kalimat P adalah musang bukan binatang buas. Menambahkan kata bukan dari kalimat yang sebelumnya. Selanjutnya, ada kalimat P. P itu kalimatnya 25 dikali 5 sama dengan 100. Maka negasi dari P, ini negasinya ya, negasi dari P adalah 25 kali 5 tidak sama dengan 100. Jadi, lawan dari sama dengan adalah tidak sama dengan. Atau negasi dari sama dengan diubah menjadi tidak sama dengan. Seperti itu. Selanjutnya, buatlah negasi dari pernyataan berikut ini. Semua binatang mamalia berkaki 4. Nah, di sini karena ada kata semua, maka kemungkinan negasinya ada 2. Nah, ini kemungkinan negasi yang pertama, ini kemungkinan negasi yang kedua. Kita lihat satu-satu. Untuk negasi yang pertama, kata semua diganti dengan ada. Lalu yang berkaki 4 diganti menjadi tidak berkaki 4. Sehingga negasi atau ingkaran dari semua binatang mamalia berkaki 4 adalah ada binatang mamalia yang tidak berkaki 4. Itu adalah ingkaran yang pertama. Nah, ingkaran yang kedua, kata semua diganti dengan beberapa. Lalu yang berkaki 4 diganti dengan tidak berkaki 4. Ya, sehingga negasi yang keduanya adalah beberapa binatang mamalia
tidak berkaki 4. Tapi nanti jika ada pertanyaan, jawabannya hanya satu, ya. Bisa ada, bisa beberapa. Inti dari kalimat ini adalah ketika di soal ada kata semua, kalian menemukan kata semua, maka negasinya itu yang semua diganti dengan ada atau beberapa. Pilih salah satu, ya. Lalu yang kalimat akhirnya kalian negasikan juga. Di sini kan kalimat akhirnya binatang mamalia berkaki 4, maka negasi atau ingkarannya adalah binatang mamalia tidak berkaki 4, seperti itu. Nah, selanjutnya ada premis. Premisnya itu ada bilangan genap yang prima. Nah, ketika kalimatnya memiliki kata ada, maka yang ada ini bisa diganti dengan tidak ada, atau ada juga boleh diganti dengan semua gitu. Lalu kalimat akhirnya juga dinegasikan, ya. Ini kan dia bilangan genap yang prima. Berarti di sini bilangan genap bukan prima. Nah, itu adalah pembahasan mengenai negasi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk dalam logika matematika itu ada 4. Yang pertama konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga implikasi, dan yang keempat biimplikasi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah penggabungan kalimat dengan menggunakan kata hubung dan. Konjungsi itu lambangnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi yang harus kalian ingat adalah konjungsi itu kata hubungnya dan, ya. Sedangkan kalau disjungsi itu kata hubungnya atau. Dan lambangnya seperti ini, kebalikan dari yang konjungsi. Sedangkan untuk implikasi, implikasi itu kata hubungnya jika titik-titik, maka titik-titik. Nah, titik-titiknya ini diisi dengan kalimat yang pertama, dan titik-titik ini diisi dengan kalimat yang kedua, gitu, ya. Untuk implikasi dia lambangnya tanda panah ke kanan. Nah, yang terakhir ada biimplikasi. Biimplikasi itu kata hubungnya titik-titik jika dan hanya jika. Nah, titik-titik yang ini diisi dengan kalimat yang pertama, titik-titik yang di sini diisi dengan kalimat yang kedua. Untuk lambang dari biimplikasi adalah tanda panah, tapi dia panahnya kiri kanan. Gitu, ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama konjungsi. Konjungsi itu kata hubungnya adalah dan, ya. Ini yang harus kalian garis bawahi. Kata hubungnya dan lambangnya ini. Huruf V kebalik. Nah, misalnya ada lambang matematika seperti ini nih. Maka ini dibacanya adalah P dan Q. Ya, karena kan ini lambang dari dan. Nah, konjungsi memiliki tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu kita menyelidiki nilai kebenaran dari sebuah kalimat yang merupakan hasil penggabungan. Gitu. Nah, di sini kalian lihat ada P, ada Q. P itu apa? P itu adalah pernyataan yang pertama, Q adalah pernyataan yang kedua. Ketika pernyataan yang pertama benar dan pernyataan yang kedua benar, maka ketika mereka berdua digabungkan dengan kata hubung dan, setelah digabungkan, maka kalimat penggabungannya itu menjadi benar juga, ya. Lalu, ketika salah satu aja kalimatnya salah, entah itu kalimat pertamanya yang salah atau kalimat keduanya yang salah, maka ketika digabungkan, kalimat tersebut menjadi nilainya salah, ya. Salah satunya aja udah salah, gimana dua-duanya salah? Ketika dua-duanya salah, maka hasil akhirnya ketika digabungkan kalimatnya, kalimat penggabungan itu bernilai salah. Jadi intinya di konjungsi itu, dia bisa bernilai benar ketika kalimat pertama benar dan kalimat kedua benar. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang kita punya 3 kalimat, kita punya 3 premis. Premis yang pertama, P. P itu pernyataannya 7 merupakan bilangan prima. Nah, ini kan benar ya, maka dibuatlah B. Gitu. Lalu premis yang kedua ada Q. 7 merupakan bilangan ganjil. Benar juga, tandain, ini B. Yang ketiga ada premis R. Premis R itu bunyinya 7 merupakan faktor dari 27. Kalimat R atau premis R ini bernilai salah. Kenapa? Karena 7 bukan faktor dari 27. Jadi tulis S gitu ya, seperti yang sudah dituliskan di sini. Nah, sekarang kita akan menggabungkan P dengan Q, lalu P dengan R, ya. Kalau P konjungsi Q, maka kalimatnya menjadi, P itu apa tadi? P itu kan 7 merupakan bilangan prima. Tulis di sini, 7 merupakan bilangan prima. Nah, lalu konjungsi itu kan lambangnya, kata hubungnya dan, maka di sini tambahin dan. Lalu Q, setelah P-nya ditulis sekarang Q. Q-nya itu kan
bilangan ganjil ya. 7 merupakan bilangan ganjil. Nah, yang 7 merupakan nggak usah ditulis lagi, ditulisnya di awal aja. Jadi langsung bilangan ganjil. Sehingga kalimat penggabungannya atau kalimat majemuknya 7 merupakan bilangan prima dan bilangan ganjil. Jadi untuk kalimat yang sama ditulis sekali aja ya. Nah, ketika P kita gabungkan dengan Q, pernyataan ini nilainya benar. Kenapa? Nih, P itu kan benar. P itu kan udah jelas ya nilainya benar. Dan Q juga benar. Nah, kalian lihat tabel kebenarannya. Ketika benar ketemu benar, maka hasil akhirnya adalah benar. Maka gabungan dari P dan Q ini nilainya benar. Kalimat ini bernilai benar. 7 merupakan bilangan prima benar. Dan bilangan ganjil benar juga. Gitu ya. Nah, contoh yang kedua kita akan menggabungkan premis P dengan premis R. P itu kan 7 bilangan prima, jadi tulis 7 merupakan bilangan prima dan, ya, ini kan lambang dan faktor dari 27. Kenapa dia bisa salah? Kenapa kalimat ini bisa salah? Kita analisis seperti tadi. Nah, P itu nilainya benar, dan R itu nilainya salah. Jadi ketika mereka berdua digabungkan, maka kalimat hasil penggabungannya ini nilainya salah. Karena untuk konjungsi itu kalau mau dibilang benar, harus benar dua-duanya. Tuh, ya. Nah, sekarang misalnya Bu Rini mau menggabungkan antara yang Q dengan R. Q dan R. Maka kalimatnya jadi apa? Ayo. Nah, kalimatnya menjadi 7 merupakan bilangan ganjil ya. Lihat Q itu kan kalimatnya 7 merupakan bilangan ganjil. Lalu tambahkan kata hubung dan sebelum menuliskan kalimat R-nya. Dan faktor dari 27. Nah, apakah kalimat ini bernilai benar atau salah? Kita cek satu-satu. Q itu apa tadi? Q itu kan benar. Benar. Dan R-nya itu apa? Salah. Ketika benar bertemu dengan salah, maka kesimpulan akhirnya adalah salah. Jadi kalimat 7 merupakan bilangan ganjil dan faktor dari 27 nilainya salah. Seperti itu. Ya. Selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi itu kata hubungnya atau dan dilambangkan dengan huruf V, seperti huruf V. Ya. Jadi ketika kalian bertemu dengan lambang ini itu dibacanya P atau Q. Gitu. Nah, untuk tabel kebenaran dari disjungsi itu dia bisa bernilai benar apabila salah satu kalimatnya benar. Ya. Cukup satu aja udah benar, dia jadi benar, apalagi dua-duanya benar, ya kan? Jadi untuk disjungsi itu minimal satu harus benar, maka kesimpulan akhirnya sudah menjadi benar ya. Tapi kalau dua-duanya salah, ya hasil akhirnya salah gitu. Nah, di sini juga ada 3 premis. Premis yang pertama, 5 merupakan bilangan prima. Betul, karena 5 itu kan hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Lalu premis yang kedua ada Q. Q merupakan faktor, 5 merupakan faktor dari 56. Nah, ini salah, karena 5 tidak membagi habis 56. Jadi, pernyataan Q atau premis Q ini nilainya salah ya. Dan yang ketiga ada R. 5 merupakan faktor dari 35. Ini benar, karena 5 bisa membagi habis 35. Sekarang kita akan menggabungkan antara P dengan Q. Tadi dibacanya P atau Q ya. P itu apa? 5 merupakan bilangan prima. Nah, karena lambangnya seperti ini, maka kata hubungnya jadi atau. Atau 5 merupakan faktor dari 56. Nah, ini sebenarnya mengulang ya, 5 merupakannya kan sama. Jadi boleh ditulis, boleh enggak. Kalau mau dihilangkan juga nggak apa-apa. Nah, kenapa kalimat penggabungannya ini bisa bernilai benar? Kita selidiki satu-satu seperti yang tadi. P atau Q. P itu kan nilainya benar. Atau Q. Q itu kan nilainya salah. Kalian lihat nih. B atau S. Nah, tengok nih tabel disjungsinya. Ketika B ketemu S. Nah, ini kan ada di urutan yang kedua ya. Yang di sini. Ketika B ketemu S, maka hasil akhirnya adalah benar. Sehingga kalimat majemuknya menjadi benar, karena salah satu kalimatnya sudah benar. Ya. Nah, yang kedua, ada Q atau R. Kalimatnya 5 merupakan bilangan prima atau 5 merupakan faktor dari 35. Q atau R. Kita cek kebenarannya. Q itu nilainya salah,
atau R-nya itu nilainya benar. Nah, di sini kan salah satu kalimatnya sudah benar nih, maka kesimpulan akhirnya atau kalimat majemuknya juga bernilai benar gitu ya. Bisa ditengok di tabel kebenarannya. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi itu dia kata hubungnya jika titik-titik maka titik-titik. Titik-titik yang pertama diisi dengan premis pertama, titik-titik yang kedua diisi dengan premis yang kedua. Lambangnya tanda panah ke kanan. Jadi kalau kalian ketemu P, tanda panah ke kanan Q, itu dibacanya jika P maka Q. Ya. Lalu untuk tabel kebenaran dari biimplikasi, dia bernilai salah jika Nah, ini. Dia bernilai salah jika kalimat pertamanya benar dan kalimat keduanya salah. Jadi, nggak boleh terbalik ya. Dia kalimat majemuknya bernilai salah jika, ibu ulangi lagi, jika kalimat pertamanya benar dan kalimat keduanya salah. Jadi, posisi itu penting. Perhatikan posisi dari nilai kebenarannya. Ya, di sini ada dua premis. Premis yang pertama, 3 bilangan prima. Benar ya. Yang premis kedua, 3 faktor dari 12. Benar, karena 3 membagi habis 12. Lalu ketika P dan Q ini kita implikasikan, maka kalimatnya menjadi jika 3 bilangan prima, maka 3 faktor dari 12. Kalimat ini bernilai benar. Kenapa? Kita analisis seperti yang tadi. P-nya benar, tanda panah Q-nya benar. Sorry. Ini S ya. Benar. Nah, ketika benar, implikasi dari benar dengan benar adalah benar. Nah, lihat di tabel kebenarannya. Nah, ini kan, kalau pernyataan yang pertama benar dan pernyataan yang kedua benar, maka kalimat majemuknya menjadi benar. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada biimplikasi. Biimplikasi dari pernyataan P dan Q adalah pernyataan yang menggunakan kata hubung jika titik-titik ya, titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik, di mana titik-titik yang pertama diisi dengan kalimat yang kedua, titik-titik yang kedua diisi dengan, titik-titik yang pertama diisi dengan premis pertama, lalu titik-titik yang kedua diisi dengan premis yang kedua. Untuk lambang dari implikasi adalah tanda panah kiri kanan. Jadi kalau kalian ketemu P, tanda panah kiri kanan Q, maka dibacanya P, kan ini kalimat pertamanya P ya, P jika dan hanya jika Q, gitu. Ini yang umum digunakan ya, jika dan hanya jika. Kalau apabila itu jarang. Jadi kita gunakan yang umum digunakan aja. Nah, untuk tabel kebenaran dari biimplikasi, dia bernilai benar. Nah, dia bernilai benar jika nilai kebenarannya itu kompak. Artinya kalimat pertama benar, kalimat kedua benar, maka dia ketika digabungkan menjadi benar nilai kebenarannya. Atau ketika pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang kedua juga salah, maka kalimat majemuknya memiliki nilai kebenaran yang benar. Jadi nilai kebenaran harus kompak kalau digabungkan untuk nilainya menjadi benar. Nah, di sini ada dua. Perhatikan contoh yang ini ya. Ada dua premis. Premis yang pertama itu 64 bilangan kuadrat genap. Betul, karena 64 itu kan pangkat 2 dari 8. Maka dia bisa dibilang kuadrat genap. Nah, yang kedua, 15 habis dibagi 7 salah. Karena 15 kan tidak habis dibagi 7. Ya. Jadi, untuk menggabungkan kalimat P dengan kalimat Q, menggunakan implikasi kalimatnya menjadi pernyataan yang menjadi 64 bilangan kuadrat genap jika dan hanya jika 15 habis dibagi 7. Ketika digabungkan, maka kalimat ini bernilai salah. Kenapa? Karena kalimat pertamanya dengan kalimat kedua nilai kebenarannya nggak kompak. Yang satu benar, yang satu salah. Ya udah, maka jadi salah. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalian diminta untuk mencari nilai kebenarannya. Maka perhatikan per kalimatnya. Di sini ya, jika 48 merupakan bilangan kelipatan 6, maka 48 juga merupakan kelipatan 3. Kita cek kebenarannya dari masing-masing kalimat. 48 merupakan bilangan kelipatan 6, benar. Tulis B. Nah, lalu 48 juga merupakan kelipatan dari 3, benar. Berarti kan dia dilambangkannya gini, sorry. Berarti untuk yang A, ini, B. Nah, sekarang kalian lihat di tabel kebenaran.
Jika B bertemu dengan B dan dia berimplikasi, maka pernyataan majemuknya bernilai benar, sehingga jawaban dari A ini adalah benar. Kalimat ini bernilai benar, atau pernyataan ini bernilai benar. Gitu ya. Yang kedua, luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Benar. Yang ini benar. Nah, kalimat yang kedua, persegi panjang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Benar. Nah, ini juga benar, berimplikasi benar. Maka kalimatnya jadi benar. Maka untuk jawaban yang kedua, nilai kebenarannya adalah benar. Jadi kalau kalian diminta untuk mencari nilai kebenaran, langsung nengok. Oh enggak sih, pertama cek dulu nilai kebenaran dari masing-masing kalimat, lalu tengok tabel kebenarannya. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan untuk memperdalam pemahaman kalian. Yang kedua, yang ketiga, dan ini yang keempat. Untuk yang keempat itu kalian diminta P-nya itu benar dan Q-nya itu salah. Maka tentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk berikut. Seperti itu. Nah, yang pertama kan P dan negasi Q. Q-nya itu kan salah, berarti jadinya P. P-nya itu benar, benar, dan benar. Gitu. Jadinya apa? Ya. Nah, oke, ini ada dari Buri. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.